game, kalau dari Fagos nggak pegang, late game-nya gue rasa mereka nggak terlalu bisa banyak gerak sih. Wah, oke. Berarti ini akan menjadi ajang tersendiri menuju mid to the late game-nya ya bagi keduanya. Walaupun Hilda yang punya pressure di awal, ini teman-teman dari Ixon bisa untuk menjaga dengan adanya trap yang dimiliki oleh Miner, atau mungkin Iko yang punya power spike di early lane. Kayaknya di awal harus dari mid-nya dulu sih. Ya maksimalin aja combo gananya ini. Gimana caranya Gatot Kaca Unbreakable terus habis slowdown-nya connect. Karena itu damage terbesar di awal. Oke, game ketiga. Siapapun yang memenangkan akan menuju ke arah match point di match pertama kita. Entah itu untuk Ixon atau itu untuk Fagos. Jadi kita akan mengantarkan kalian semua menuju ke dalam Land of Down. Wah, gue dari kemarin sih selalu yang gue casterin tuh 3-1 yuk. Jadi biasanya yang menang game ketiga itu yang menang match. Cuman yang kagak tahu nih ya. Kali aja ada perbedaan untuk ada. Wah, udah mulai ini ya. Ada rumus-rumus tersendiri ya di game ketiga ya. Oke. Dan Tafirun, Hilda yang bakal ngerecok banget, bakal ngerusuh banget. Ya ini tanpa revitalize sebenarnya. Dia pakai cara flicker limp. Ya. Jarang, sebenarnya nggak jarang juga sih. Karena untuk roamer dia lebih perlu escape. Mungkin kalau di experience kan ada item, ada level. Dia jadi nggak terlalu takut. Tapi tetap dengan pressure sama kok. Ya dia di bagian depan akan bisa tetap nempok damage. Apalagi dengan emblemnya juga kan ada concussive blast, bikin itu makin on point, makin sakit lagi. Dan ini lagi-lagi gue menunggu timing di mana Gatot Kaca dan Selena ini bisa jalan berdua, bisa bareng dan bisa ngasih pressure yang tinggi. Jangan sampai nanti tiba-tiba early-nya udah nggak jalan, mid game-nya mereka mau coba untuk jalani udah nggak bisa karena musuhnya biasanya udah punya item. Itu yang berbahaya tuh. Dan banyak debut pick yang dilakukan oleh keduanya, terutama mungkin Chef dengan Iritel dan Tafirun dengan Hildanya. Ini yang bakal kita lihat. Karena tadi ya kalau lihat-lihat dari Iritel, ternyata win rate-nya nggak tinggi, 12,5% loh. Karena banyak yang belum tahu nih, Iritel itu tipikal marksman flanking loh, bukan tipikal yang main front to back. Karena front to back pun Iritel itu bukan nggak punya dash, dia bisa dimakan secara cepat dan 1 lawan 1 ZYY dia harusnya menang dari Emblem, makanya dia bisa ngasih pressure di lane ini. Ya ada basic aman ya dihadirkan, ada HP tambahan yang didapatkan. Dan sementara itu turtle yang pertama yang bakal coba untuk diperebutkan. Iko siap untuk melakukan satu informasi terus-terusan, tapi Clavis berhasil mendapatkan turtle yang pertama ini. Bahkan teman-teman dari Sony Sport gak mendoring serangan mereka. Di depan ada Iko, tapi Clavis ada Major harus hilang di tangan anak-anak tim Pagos. Pertukaran dari kedua jungle nggak sampai di situ kayaknya. Iko terpaksa harus menggunakan flickernya. Ya ini kelihatan dari jungle itu memang yang akan ditarget ketika ada objektif. Ada turtle, ada lord, bahkan ada buff yang di invade, itu tetap akan jungle yang dipegang. Sekedar kena stun deh, tapi tadi udah dead end sih sebenarnya untuk Lapis dan juga untuk Satazi. Makanya kayak mereka berdua ya yang menjadi korban dari tim fighter pertama. Namun keuntungannya dari Ixon, karena Ixon yang dapetin last stop. Tadi gue belum lihat combo Selena dengan Kaca. Ini kayaknya memang nggak dipakai untuk combo deh. Ini hanya ya mereka hanya pakai ini karena dia butuh badan dan butuh Selena. Oke, butuh badan aja ya, mungkin butuh sisinya juga mungkin dari EOG. Tapi padahal ya itu tadi ya yang Limcoach udah bahas juga, kalau misalnya memang akhirnya Selena dan Gatot Kaca bisa kolaborasi, ya ini bakal jadi makanan tersendiri, terutama dari Brian Wayne-nya. Yang sekarang pun Brian Wayne dari tadi senang-senang aja di area mid lane, gak ada pressure yang terlalu berlebihan yang diantarkan oleh duo mid lane yang dipegang sama Ixon lane. Nah itu yang gue maksud tadi. Bayangkan di tengah 2 kali Selenanya coba untuk roll dan gak kena kan. Seandainya Gatot Kacanya Unbreakable, pasti kena dong. Seenggaknya Brian buang spell. Nah itu yang gue maksud, ini dan dia. akhirnya muncul itu dia kombinasi Gana yang diinginkan. Bersama dengan Precious dari Clavis, akhirnya hilang sudah Tafirun. Bahkan sekarang arrow-nya connect ke arah Brian. Gak ada follow up yang akan lebih karena dia sudah memeluk arah turret. Itu yang gue maksud loh, siapapun bisa jadi dimakan. Even itu Tafirun. Ya kalau misalkan Tafirun butuh lapis lah. Cuman roll, Lihat Han-nya terkena impact dari arrow kembali. Sama dengan Gargoyle-nya, gak selamat Han.
saat ada turtle yang hadir untuk kali kedua. Gak ada badan kecuali mungkin dari Satizi dan juga Tafirun. Tapi 3 lebih baik dari 2. Ya, makan Sony, Tafirun, Wah, ada flicker untuk mundur, blazing duet dihadirkan dari ZYY. Belum ada damage yang begitu besar, tapi setidaknya dari Ixon benar-benar nge-pressure untuk mendapatkan ke arah turtle-nya. Dengan mata Joker dibuka, tapi lihat Travis dalam keadaan yang cukup sekarat. Masih bisa untuk membalikkan keadaan kah? Karena Tafirun akhirnya lenyap begitu saja. Faceless berhasil dia gunakan untuk mundur. Sekarang buat dari frontliner teman-teman dari Ixon berhasil untuk memukul mundur juga yang lain. Dan sekarang arrow-nya connect, membuat dari save, gak bisa berkutik kemana-mana. Itu udah gue bilang kan, kalau gold laner MDL tuh dia tim pemakan lele. Dia gampang banget kenal lele, bahkan kayak seakan-akan nyamperin lele loh. Itu bahaya banget memang kalau lawan Selena. Bukan cuma dari Fagos, nah Ixon juga sama tadi. ZWW juga kena lele di awal-awal 2 kali malah, dan di area top lane. Sekarang bakal di GB ya, ZWW-nya bakal dikasih farming, dikasih space sebisa mungkin. Karena ujung tombaknya nanti memang sebenarnya ada di ZYY. Klavis akan coba nyari space bisanya. Ya. Dan ini cukup ironis ya, ngeliat bagaimana Fredrin yang harusnya kuat untuk dia objektif itu nggak bisa loh dapetin 2 kali turtle dari tadi Lim. Ya memang kalau yang kedua kita lihat bagaimana Han tumbang duluan ya di saat ada turtle, jadi nggak bisa untuk makan belakangnya. Ya. Mungkin karena pressure dari Selena-nya juga. Ketika Selena yang nggak ada di map, semua akan was-was. Itu yang bikin temponya jadi turun kan. Mereka jadi slow banget untuk pace-nya. Fury Hammer dan langsung ke arah Dreadnought. Ini modelan baru dari Han. Ini mode super duper terpepet. Oh, lihat lagi dari ZYY yang coba untuk ditargetkan oleh teman-teman dari tim Fagos. Traction Pool digunakan, tapi ada Infernal Pursuit yang benar-benar mengganggu lini depan dari teman-teman tim Fagos. Damage per damage mulai dihantarkan, arrow mulai dihantarkan pula, tapi yang bisa buat gak kenapa-apa, bahkan dari Trianya termakan begitu saja. Save kali ini mencoba untuk kabur, mana masih ada sprint untuk bisa menyelamatkan diri, tapi Uzi meminterkan dan akhirnya ada arrow yang connect membuat save tumbang untuk kali kedua, dan bahkan 4 player dinyatakan tidak selamat menuju ke arah wipeout. Hanya sendirian memburu turret, tapi ternyata Tracer yang dihantarkan dari Klavis membuat dari Han akhirnya tumbang dan double kill untuk Iko wipeout. Menjadi pewarna dan pemanis dari tim fight barusan. 5.000 gold loh langsung keunggulan yang dipegang oleh Ixon. Fagos mereka seakan kebingungan tadi, tim fight 5 lawan 4. Klavis bener-bener gak datang ya, kecuali momen akhir tadi dia tabrak ke arah lampu-lampunya. Cuma ya tetap gak bisa megangin apapun. Padahal mereka unggul dari segi spell. Mungkin memang harus farming dulu. Iritelnya harus benar-benar punya item lagi. Dan ya nggak boleh diajak tim fight dulu nih untuk sementara waktu. Baru Haskell, Wintalker dan Haskell menurutku sangat-sangat gak cukup. Dua-duanya itu bukan item damage. Core-nya ada di Berserker Fury. Mungkin nextnya bisa ada di Malefic Roar juga salah satunya, atau Great Dragon Spear nih. Great Dragon Spear kalau menurutku masuk core item sih untuk retail. Tapi ini dia untuk replay dari team fight-nya, dibuka dengan sangat baik tadi dengan Iko Dark Wave plus Flicker, itu timing yang perfect juga. Sementara Save yang coba untuk melarikan diri, nggak sadar tiba-tiba ada Abyssal Arrow yang mengintai, connect dan langsung tumbang juga. Bahkan berlindung di turret pun Han tetap nggak bisa selamat, tetap menjadi korban juga. Jadi kayak temponya langsung hilang. Sekarang gold udah dikuasai oleh teman-teman Ixon, bahkan naik terus sekarang ke angka 6.000 gold. Cuman ya Hilda tetap akan harus buka. Bedanya nanti dia kena poke damage-nya di Samsin mungkin, atau kena damage-nya Cloud, itu sakit banget. Buset, itu Tafirun bakal ditargeting terus-terusan ya sama Iko. Dengan Infernal Pursuit juga, Dark Wave yang benar-benar mengganggu dan membuat dari Tafirun akhirnya mundur. Di turret kedua yang bakal dipeluk oleh teman-teman dari tim Fagos, tapi ada Uzi. Mereka perlu coba untuk dihantarkan, tapi damage yang masuk, cicilan demi cicilan, Uzi dalam keadaan yang cukup kritis. Dan lihat bagaimana Iko menggantikan posisi Uzi untuk menjadi garda terdepan. Tafirun mencoba untuk flanking, tapi gagal niatnya. Dan itu udah nggak bisa sih sebenarnya. Tafirun damage-nya itu udah belum nggak bisa untuk numbangin sendirian. ZYY bakal bisa nembak balik. Makanya kalau setengah beda lagi ya. Kalau ZYY-nya udah setengah atau dari Klavisnya udah setengah, mungkin bisa dari Tafirun. Tapi yang pasti sekarang permainan front to back, sudah sakit banget nih Mas ya. Bersama dengan Klavis tentunya yang akan ngasih terus-terusan pressure kepada frontliner yang dimiliki oleh tim Fagos. Dan ya, 2 damager akhirnya main 2 lane sekaligus, tapi ada konsil yang terdengar. Tafirun dalam masalah, ada trap yang masuk dalam tubuhnya, tapi lihat targeting anak-anak dari tim Fagos menuju ke Klavis.
Walaupun Tapirun hilang tapi nggak masalah karena Life is Life menjadi santapan. Tapi pertukaran nggak adil. Karena sekarang Zazi yang menjadi korban begitu pula dengan ada di arah belakang Blazing Duet. Giant Way akhirnya gak selamat pula bersama dengan Save yang gak bisa kemana-mana. No Purify karena dia pakai sprint. Dan akhirnya gak selamat. Save-nya di depan mata anak-anak Ixon. Bahkan flickernya tadi dipakai loh sama Han. Jadi ini formasinya udah ada 2. Pertama 4 orang yang tumbang. Kedua ya akan ada spell-spell yang nggak ready nih ketika mereka mau coba untuk kontes di arah Lordnya. Bahkan kayak nggak dikontes deh. Mereka bisa untuk memirror dulu, mereka cari space farming dimanapun. 8.000 gold berhadapan dengan Cloud yang udah jadi Trinity. Kayaknya ini bukan hal baik. Kecuali Iritelnya juga udah jadi nih sampai ke Great Dragon Spirit. Ya, itu Cloudnya akan kena pressure. Satu kali tembakan heavy crossbow itu bakal banyak banget. Namun sekarang kan beda nih kasusnya nih. Cloudnya nggak turun sama sekali dan free. Untuk Lordnya akan menjadi Lord yang sangat bahaya menurut gua untuk teman-teman dari Fagus. Iya lagi. Goldnya bukan turun malah makin naik. Sekarang dari 6.000 menuju ke arah 8.600. Naiknya 2.000. Dan bahkan bisa lebih kalau mereka bisa nge-pressure terus-terusan. Bahkan inner turret bukan hanya mimpi untuk bisa didapetin sama teman-teman dari Ixon. Dan sekarang David Lordnya masih belum hadir. Jadi teman-teman dari tim Fagos mencoba untuk melakukan adegan defensif begitu saja, Lip. Itu dia. Heavy crossbow tadi nakut-nakutin ZYY doang ya. Dan heavy crossbow juga cooldownnya lumayan cepet. Husklaw dan Berserker udah jadi sih sebenarnya dari Irritel. Tapi ini beda goldnya 2000 loh dari masing-masing gold 10. So kita akan ngelihat dari damage different juga pastinya. Drian kena dari arrow-nya. Untung masih bisa untuk di cover oleh teman-teman yang lain. Gak cuma dari goldnya, Lim. Levelnya perbedaannya jauh banget dari ZYY dan juga Seth. Perbedaan 3 level. Ini membuat dari ZYY Blazing Duetnya nanti ke arah belakang ini bakal berbahaya sekali. Oke, ada vision yang terbuka kali ini. Tarat yang akan coba ditunjuk. Base turret di arah top lane hilang. Arrow connect ke arah Seth, tapi masih bisa memeluk untuk base turretnya. Sementara di arah tengah yang bakal menjadi prioritas utama dari Ixon Esports. 2 player terkena impact begitu besar. Blazing Duet dihantarkan oleh ZYY. Double kill diamankan pula. EOG ke arah belakang membuat dari sang lampu-lampu yang gak selamat. Base turret yang menjadi target, tapi double kill untuk Levis menuju ke arah warpot berikutnya. Tapi tidak sempat karena Ixon berhasil mengamankan game yang ketiga.